خليفة بارزة وقبائل وشعوبا مختلفة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته. أما بعد. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah penulis dengan nomor peserta 422 untuk memaparkan hasil karya tulis yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Solusi dalam Mencegah Politisasi Agama Jelang Pemilihan Umum. Next. Hadirin sekalian, ada apa dengan tahun politik jelang pemilihan umum? Mengapa moderasi beragama pada saat menjelang pemilu itu penting? Jawabannya, karena pada tahun politik jelang pemilihan umum marak terjadi politisasi agama. Politisasi agama diartikan sebagai penyalahgunaan agama menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu. Sebelumnya, slide sebelumnya. Pada Pilkada Provinsi Jawa Barat tahun 2018, isu agama mengarah pada salah satu calon yang dinilai tidak sejalan dengan Islam karena saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta banyak membangun pamit. Demikian juga yang terjadi pada ruang digital. Terdapat 756 ujaran kebencian bernuansa agama dalam bentuk status dan komentar di Facebook untuk menjatuhkan pihak lain dalam ajang pemilihan tahun 2014, 2017, dan 2019. Data terbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum memprediksi bahwa politisasi agama, terlebih berkaitan dengan agama tersebut, akan digunakan untuk bagi politisi untuk memenangkan suaranya. Hal tersebut menjadi pilihan karena mudah dikerjakan, murah biaya, dan cepat direspon oleh masyarakat. Fenomena demikian menggambarkan bahwa agama yang semestinya menjadi sebuah jalan untuk mencari kebenaran dan kedamaian justru dijadikan alat untuk kepentingan tertentu demi mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Hal ini merupakan tindakan yang dilarang, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyya fattaqun. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menginterpretasikan bahwa pada kalimat wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan mengandung larangan untuk tidak menukarkan agama dengan harga yang murah, yaitu kemegahan duniawi. Kemegahan duniawi di sini mencakup jabatan, kekuasaan, harta, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, suhu panas pada tahun politik jelang pemilihan umum yang berpotensi menyeruaknya politisasi agama kiranya dapat diredam dengan mengimplementasikan moderasi beragama. Sejalan dengan hal tersebut, penulis menawarkan 3 bentuk implementasi moderasi beragama jelang pemilihan umum. Yang pertama, penghormatan terhadap pandangan politik pihak lain. Menghormati pandangan politik pihak lain berarti tidak merendahkan satu sama lain hanya karena perbedaan pilihan. Memberikan dukungan yang wajar dan tidak berlebihan juga bagian dari penghormatan yang dimaksud. Tidak menganggap bahwa urusan dukungan politik adalah segalanya, sehingga mengesampingkan nilai-nilai manusia. Kemudian yang kedua, tidak anarki terhadap dukungan politik yang berbeda. Anarki merupakan tindakan menentang yang dianggap merugikan pihak lain. Dapat dilihat pada ajang pemilihan sebelumnya, banyak terjadi benturan fisik atau bahkan kekerasan antar pendukung calon. Oleh karena itu, dengan konsep moderasi beragama yang menitik beratkan anti kekerasan dalam penyelesaian masalah, maka setiap masyarakat akan melakukan dialog yang sehat antar dukungan politik yang berbeda.
Masyarakat tidak akan melakukan tindakan anarki karena memiliki kontrol diri dalam menyikapi perbedaan dari pihak lain. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap pilihan politik. Tanggung jawab terhadap pilihan politik yang paling mendasar adalah dengan mencari informasi secara mendalam terkait kepemiluan, menelusuri latar belakang kandidat untuk menjadi bahan pertimbangan, dan menyalurkan aspirasi politik secara santun. Dengan demikian, masyarakat akan memilih pemimpin berdasarkan kualitas, bukan identitas. Moderasi beragama menjadi hal yang efektif untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Karena moderasi beragama itu sendiri mensyaratkan umat beragama untuk tidak berpandangan sempit dan bersikap eksklusif, melainkan berpandangan terbuka dan bersikap inklusif. Moderasi beragama akan membentuk masyarakat untuk tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan pandangan politik, melainkan harus saling menghormati sehingga tahun politik menjadi harmoni. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Saudara 422. Jadi Anda mengkontekstualisasikan moderasi beragama dengan pemilu ya. Jadi beberapa kali pemilu memang khususnya di pemilu-pemilu terakhir ya. Kalau pemilu sebelumnya belum muncul ya, tentang politisasi agama. Artinya dalam skop yang masih belum begitu masif, tapi yang terakhir-terakhir memang sangat masif, apalagi didahului oleh keberhasilan misalnya DKI pada 2019. Bagaimana agama itu kalau dijual itu jalur efektif untuk mendapatkan dukungan. Begini, ketika melihat hubungan antara pemilu dengan politisasi agama, jadi sebenarnya yang jadi masalah ini adalah yang pertama itu kalau dalam masyarakat Indonesia itu elit politik. Elit politik ini dia yang mempengaruhi masyarakat. Jadi apa yang disebutkan oleh elit itu akan diikuti oleh masyarakat bawah. Artinya apa? Masyarakat kita sebagian besar itu belum cerdas dalam berpolitiknya. Nah, maksud saya, pertanyaan saya, bagaimana langkah untuk mencerdaskan masyarakat untuk berpolitik? Jadi tawarannya bukan tawaran yang sifatnya normatif, ya. Tawaran implementatif. Kalau tawaran normatif pasti moderasi kan itu sudah selesai. Masyarakat moderat pasti nggak akan melihat itu, tapi langkah konkret yang bisa Anda tawarkan untuk bisa memoderasi masyarakat itu seperti apa sehingga mereka menjadi cerdas dalam beragama, cerdas juga di dalam berpolitik, sehingga tidak masuk kepada kubu ekstrim ya, yang ini menjadi musuh utama dari moderasi beragama. Silakan dijawab nanti. Baik ya, saya akan lanjutkan. Ini sama dengan makalah yang lain. Ketika Anda nulis dan definisi operasional, yaitu tidak terlihat kembali, ya. Karena variabel Anda ini adalah politisasi agama dalam pemilihan menjelang pemilihan sosial. Jadi politisasi agama ini merupakan variabel makalah Anda dengan indikatornya adalah 4 ya. Pertama, simbol-simbol keagamaan. Yang kedua, narasi-narasi agama, ya. Dan ketiga, identitas. Nah, yang saya sangat sayangkan, ya,
simbol-simbol keagamaan, narasi-narasi keagamaan dan identitas keagamaan ini tidak ada cantumkan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi-nya. Karena ini adalah makalah Al-Quran, makalah Al-Quran ya, harus ada dan wajib ada. Nah, saya bilang ada beberapa makalah hampir tidak ada ya. Kalau tidak salah saya koreksi cuma satu yang ada. Yang pertama itu ya. Yang kedua, simbol-simbol keagamaan ya, dan narasi-narasi keagamaan itu memang sering muncul ketika menjelang ataupun kampanye pemilihan umum, baik itu kampanye pemilihan dari Islam maupun pemilihan kepala daerah maupun kepala negara ya, sering muncul itu. Tapi yang sering diikuti oleh umat ini ya bukan karena narasi keagamaannya ya, bukan karena simbol keagamaan, cuma apa istilah ditakut-takuti gitu. Menangnya orang-orang yang ekstrim di pemilihan gubernur DKI pada tahun berapa itu? 2019 itu karena bukan karena narasi dan simbol-simbol agama, tapi ditakut-takuti. Anda kalau tidak memilih pasangan ini, ya, Anda mati tidak akan dikuburkan oleh masyarakat. Jangan ada imam-imam masjid atau guru-guru yang menyolatkan mereka yang tidak memilih. Nah itu kan bukan narasi keagamaan, tapi apa istilah ditakut-takuti masyarakat yang seperti itu. Nah, akhirnya masyarakat padahal ketika dia memilih yang lain juga tidak ada yang tahu ya, tapi karena merasa takut ya, orang kan pada bukan ingin mati ya, tapi semuanya kan akan meninggal nantinya, tapi ketika meninggal takut yang seperti itu akhirnya memilih. Setelah itu kan pada menyesal semua, diungkapkan di media massa, diungkapkan di media sosial yang lainnya ya. Pada menyesal memilih ketika dia ditakut-takuti seperti itu. Nah oleh karena itu saya ingin Anda menjelaskan seperti apa simbol-simbol keagamaan itu yang bisa berpengaruh terhadap pemilihan umum ya, dan narasi-narasi keagamaan serta identitasnya. Coba dijelaskan lagi. Terima kasih. Saudara nomor 422 tanya dulu ya, sekali satu jawaban aja. Untuk kata politisasi agama itu menurut Islam boleh atau menurut Anda terhadap bacaan Islam itu boleh atau tidak? Harus boleh atau dilarang? Dilarang. Oke. Pertama, la tashtaru bi ayatillah itu coba Anda cross check lagi apakah itu asbabun nuzulnya itu sama dengan pelarangan politisasi agama. Berbeda ya, wala tashtaru bi ayatillah sama qolillah itu asal ayat itu turun, apakah sama dengan larangan politisasi agama dan ayat yang melarang untuk menjual stiker ayat kursi itu kan murah itu harganya 2.000, jangan menjual ayat Tuhan. Nah, menurut saya politisasi agama itu tidak ada masalah, dan itu sudah dilakukan ratusan tahun lalu oleh para khalifah. Politisasi agama itu adalah bentuk paling moderat justru dari sekelebat hubungan antara agama dan politik, antara agama dan negara. Di kubu satunya di paling ujung nih, ya kan? Itu ada mengagamakan politik, ya kan? Di kubu paling paling kanan menganggap politik itu sebuah agama, mengagamakan politik. Yang paling kirinya lagi di kubu sebelahnya
itu menyingkirkan agama. Nah, di tengah-tengahnya, yang moderatnya itu justru politisasi agama, dan ini yang membuat Islam maju di abad ke-9 Masehi dulu, ketika zaman Ma'mun ar-Rasyid atau apa yang dikenal Khalifah al-Ma'mun itu kan. Nah, itu dia menggunakan politisasi agama. Al-Mutawakkil juga, justru politisasi agama itu untuk menyatukan masyarakat dari perbedaan antara Mu'tazilah, wahyu itu Al-Quran itu kalam Tuhan atau bukan, itu kan menggunakan politisasi agama oleh Al-Ma'mun. Nah, imbasnya apa? Imbasnya ya ke simbol tadi itu. Simbol juga dipolitisasi tuh. Ya. Anda kira bangunan Kubah itu murni Islam, itu kan dipolitisasi oleh khalifah-khalifah Islam yang diambil itu dari Bizantium. Bentuk Kubah itu bukan murni Islam, harusnya juga termasuk identitas, simbol bulan bintang itu kan tadinya bukan punya Islam. Ya, nah bagaimana Anda menanggapi politisasi agama itu justru harus dilarang atau dikontrol? Beda tuh, dilarang dikontrol. Dan kemudian apakah Anda meyakini lantas dalam ayaat itu asbab nuzulnya sama, pelarangan politisasi agama? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Hakim yang telah memberikan pertanyaan sekaligus masukan untuk tulisan saya. Untuk pertanyaan pertama, langkah untuk mencerdaskan masyarakat, baik dari sisi agama maupun politik, itu menjadi tugas bersama. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi terkait pentingnya moderasi beragama ini, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang moderat, tidak berlebihan dalam agama, dan hal itu juga bisa dikaitkan dengan politiknya, sehingga masyarakat di samping karena tadi tidak berlebihan dalam menyikapi sesuatu, maka dalam menyikapi politik pun tidak berlebihan. Nah, itu kemudian terkait contoh simbol, kemudian narasi atau identitas dari politisasi agama itu bisa dilihat semisal ada simbol atau istilah dalam kampanye, misalnya Bismillah ketika terpilih akan memudahkan pembangunan gereja misalnya, itu salah satu bentuk politisasi agama untuk meraih suara dari umat beragama yang dimaksud. Kemudian untuk politisasi agama, sebelumnya saya ingin jelaskan pelibatan agama dalam politik di sini